10 tahun saya bergelut dengan masalah itu. Bayangin ada gini, mohon maaf lahir batin ya. Ada memang orang ahli spiritualis, orang bisa itu memang ada yang secara keilmuan, ada yang benar. Nah, pada saat saya mencoba untuk berobat ke tempat yang lain itu kan terkadang mohon maaf lahir batin disuruh nyiapin sesuatu deh untuk ritual itu dengan harga sekian gitu. Coba bayangin aja dalam kurun waktu 10 tahun saya bergelut dengan penyakit saya. Saya berobat ke sana, ke sini, ke sana karena kepengen tahu ini sakit apa, kok kena lagi. 2 bulan, 3 bulan sehat tapi kena lagi. Kan bingung saya. Nah, masuk tahun ke-11 itu makin parah itu. Itu makin parah. Masuk fase keduanya nih ya. Oh, masuk fase itu paling parah pada saat itu. Jadi kayak ada semacam apa ya? Kalau bisikan ini mungkin dari sini ya, dari telinga, tapi ini kayak ke batin gitu lebih. Dia ada sesuatu yang ngomong gitu loh. Saya waktu itu dikunci tuh sama istri saya karena sudah bertingkah sudah aneh. Apa ya? Menjadi diri Om Unang lagi ya. Iya, iya. Makanya dikunci dalam kamar itu sampai pada akhirnya saya nggak tahu saya kenapa kok dikunci. Saya ngerasa haus pada saat itu, ngerasa haus. Jadi mulut tuh nggak bisa ngomong, kayak terkunci. Jadi kalau mau nggak bisa deh sama sekali saya ngomong. Tapi saya mau minta sama siapa gitu loh. Ya mohon maaf ya. Di dalam kamar itu cuman ada racun serangga pada saat itu. Ini saya nggak sebutin mereknya. Saya semprotin tuh ke mulut untuk menghilangkan rasa haus gitu. Anehnya saya kok nggak mabok gitu. Nah, saya cari jalan keluar supaya saya bisa keluar dari ruangan itu. Saya ngeliat ada jendela, nah saya lompat tuh ke jendela. Ternyata di belakang rumah itu temboknya udah tinggi-tinggi semua, jadi saya juga nggak bisa keluar dari belakang taman itu. Nah, saya ngelihat ada toren itu, saya pengen mandi tuh. Udahlah, saya ambil, ada toren tuh kan ada gerojokan ya, itu saya buka tuh. Udah tuh sampai toren tuh habis tuh air kering. Nah, anehnya pada saat saya selesai itu kayak ada yang ngomong nih, kamu tahu nggak saya siapa yang ada di sini? Saya bilang nggak tahu, tapi bukan ngomong sini ya, ngomongnya sini. Iya, dia bilang saya genderuwo yang ada di sini. Waduh, ya saya nggak tahu genderuwo kayak apa, nggak pernah lihat saya genderuwo bentuknya kayak apa gitu loh. Ya saya bilang, oh ya udah kalau memang kamu genderuwo emang kenapa? Itu ngomongnya kayak gitu aja dalam hati itu. Udah saya tinggal, saya mau masuk lewat dapur. Tiba-tiba saya nggak langsung ke dapur karena pintu berdekatan dengan taman kan di belakang itu. Saya duduk di situ. Saya ambil ada botol putih karena masih haus. Udah itu saya buka. Saya minum tuh. Lumayan setengah saya minum itu. Ternyata itu buat pembersih pakaian. Artinya 2 kali Om Unang pernah minum minuman yang mungkin bisa mematikan ya. Iya. Racun kalau dibilang. Betul. Cairan kayak gitu. Iya. Tapi saya cuma muntah dan nggak mati. Tapi waktu Om Unang minum itu sadar nggak bahwa itu racun? Saya nggak tahu kalau Bukan diri Om Unang lagi. iya, artinya karena saya yang pertama karena haus, tapi di situ kan saya masih ngelihat ada tulisan. Terpaksa mungkin udahlah saya ambil aja, nggak mikir lagi. Yang penting bisa menghilangkan dahaga. Kan lama saya dikunci dalam kamar itu. Nah, itu yang kedua yaitu tadi pembersih pakaian gitu loh.
Nah, muntah kayak begitu, udah kayak ada sesuatu yang ngomong lagi. Sentuh hatimu yang paling dalam dengan telunjukmu, katanya. Ya mana bisa, saya bilang, batin saya ada di dalam tubuh sementara telunjuk ada di luar. Saya nggak ngerti maksudnya itu pada saat itu. Ya gimana saya bisa masuk telunjuk gitu loh. Dan anehnya pada ngomong gitu, yang dilala kok ada benda nengok begitu, ada di rak-rakan di samping saya itu gunting rumput yang panjang segini ya, yang gitu kan buat guntingin rumput tuh. Itu kayak ada yang ngarahin aja tuh tangan tuh. Heeh, udah di sini loh runcingannya. Udah mau saya tekan itu, jebol nggak tuh kalau udah saya tekan? Jebol. Gede lagi tuh tajamannya gitu. Tapi begitu mau saya tekan gitu, jangan, ada yang ngomong begitu. Jangan. Ya udah saya taruh lagi gunting rumput itu. Tapi anehnya di samping gunting rumput itu ada kape, tahu kan kape? Buat melambir tembok. Itu kan tahu kan? Nah, itu dari besi. Iya, tipis kan? Ujungnya tuh runcing. Kejadian. Saya bolong ini bagian sini saya. Bolong. Bunyi krek 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 krek. Akhirnya saya coba, putih itu daging. Tapi nggak ada darah. Sakit juga enggak. Aneh kan? Akhirnya begitu bolong baru nih ingat saya masukin dong telunjuk saya ke dalam batin saya yang paling dalam itu. Masuk satu jari masuk. Saya udah, akhirnya saya ngomong tuh dalam batin, nih udah saya telunjuk, udah saya masukin nih. Aduh, baru saya cabut tuh. Begitu saya cabut, saya berbalik arah, saya gedor pintu dapur. Prak gitu. Keluar tuh, dibukain. Histeris ngelihat saya, katanya saya sudah bersimbah darah. Bingung saya. Itu darah semua udah ngucur itu kan. Akhirnya saya merasa seperti dibawa sama ambulan. Cuman nggak bunyi nih ambulan gitu loh. Itu malam tuh kejadiannya, sore menjelang malam. Nah, sampailah, nggak tahu lah saya ada di mana, saya ngerasa menggigil gitu, dinginnya sangat sedingin dinginnya. Saya nggak tahu ini ada di mana gitu loh. Apa ini udah di alam lain gitu. Tapi saya masih ngelihat samar-samar itu kayak ada yang seliweran gitu. Ini kayaknya di rumah sakit deh gitu. Jadi selesai dari situ udah saya di rumah sakit. Nah, anehnya di rumah sakit saya agak sadar sedikit gitu. Saya mau bergerak nggak bisa tuh. Saya mau gerak, mau bangun nggak bisa. Loh, kenapa nih? Saya ngelirik, tangan saya diikat, ini juga diikat, kaki saya diikat, dua-duanya. Jadi saya nggak bisa apa-apa tuh. Iya, kayak dipasung. Wah, saya semakin nggak betah itu. Katanya sih, waktu saya belum diikat, saya suka jalan kemana-kemana, keliling ruangan. Jadi takutnya keluar. Iya, bingung kan saya itu. Katanya begitu, kata kalau nggak diikat gitu loh. Nah, itu proses kurang lebih saya sebulan di rumah sakit itu. Dan saya juga nggak tahu pada saat ini dijahit. Karena pendarahan katanya masuk ke dalam usus kan, ke perut. Jadi dari sini itu dibelek tuh sampai puser untuk ngeluarin darah itu. Jadi kayak orang kayak orang sesar ya. Ini dari sini nih, sini bolong sampai kemarin nih, dibeleknya sama dokter. Itu saya belum sadar tuh pada saat itu juga belum tahu kalau ada kejadian kayak gitu. Nah, waktu
waktu saya keluar, ini yang saya keluar, gebrak-gebrak pintu itu, sebelumnya saya kayak ada yang ngejar saya. Sebelumnya itu saya naik ke lantai 2, dari lantai 2 karena saking takutnya saya loncat itu dari atap itu Loncat ke bawah. ke bawah. Krak, kaki kiri saya itu bunyi gitu loh. Langsung sakitnya luar biasa. Nah, tapi pada saat di rumah sakit saya nggak ngerasain kaki saya sakit gitu loh. Jadi udah akhirnya kurang lebih 1 bulan itu di rumah sakit itu saya akhirnya bisa pulang. Bisa pulang itu pagi-pagi. Saya di kursi roda, saya melihat matahari terbit. Saya lihat dari kaca. Itu dunia tuh indah banget. Itu pertama kalinya Babe sadar Iya. bisa melihat Iya. secara normal kembali. Iya, itu masih belum normal sebetulnya saya. Masih kayak ada yang ngomong apa segala macam, itu yang nggak bisa hilang tuh. Nah, dari situ, di rumah sakit itu ibaratnya gini, badannya saya mah di tempat tidur di rumah sakit, tapi ini saya udah kemana-mana tuh. Ya tahu akhirnya bagaimana, ya ketemu yang aneh-aneh lah, artinya nggak bisa saya jelaskan di sini. Ini akhirnya mengatakan bahwa ini penyakit yang susah dijelaskan sama Babe ya. Iya, makanya saya bilang ini penyakit apa yang saya nggak bisa menjelaskan sebetulnya apa sih rangkaiannya tuh apa. Apakah memang awalnya itu saya kena kiriman itu kan, terus berlanjut ke yang akhirnya seolah-olah saya mau bunuh diri kan. Mencoba percobaan bunuh diri 3 kali. Iya, dan ya itu tadi, jadi pada saat saya terjadi hal seperti itu, rupanya memang belum waktunya mati. Jadi masih dikasih panjang umur sama Allah ya. Jadi saya bersyukur sekali adanya itu sebuah proses perjalanan saya, sakitnya saya yang dulu tidak pernah saya ungkap ke media. Mungkin waktunya lah sekarang saya bisa memberikan ungkapan-ungkapan ini supaya orang memahami bahwa saya habis uang, habis waktu, nggak ada job karena memang kondisi saya seperti itu. Berpuluh tahun kalau mau dibilang hampir 20 tahun ya Bu. Nah, Rangkaian itu terjadi. iya. Jadi masuk tahun yang ke-12, 13 itu saya ada semacam sebuah proses gitu. Nah, proses ini akhirnya saya dapat pengobatan itu medianya Al-Qur'an. Iya. Karena saya sudah berobat kemana-mana, kok nggak ketemu jawabannya gitu loh. Nah, mungkin ijabah yang saya minta sama Allah, ya Allah saya capek jadi pasien, duit habis, mobil kejual, rumah kejual, terus tanah saya juga boleh beli kapling itu juga kejual semuanya itu. Ada apa ini, saya nggak mau lagi jadi pasien, ya Allah capek, semuanya habis saya bilang. Ya udah, nah akhirnya karena memang nggak punya rumah pada saat itu saya ngontrak gitu loh. Ya udah, terakhir ketemu gudang bekas TK gitu, jadi gudang aja ngeblong kayak begini nih, cuman kan kecil, hanya buat 2 tempat tidur ya, saya sama anak sama istri di situ saya tinggal, jadi saya sewa pada saat itu gudang itu. Dia punya penyakit eksim yang akut. Iya. Tapi di saat dia punya penyakit itu, ibunya nangis melihat dia dan dia masih bisa nguatin ibunya. Mungkin Babe ini sebagai selebriti, juga sebagai seorang orang tua nih, Babe melihat dan menanggapinya seperti apa? Ini yang sakit ibu, Anaknya kan? anaknya yang terkena eksim itu. Iya, saya tadi
melihat sedikit gambar itu ya miris ya dengan penyakitnya itu, dan kekuatan anak yang menderita itu sangat sangat menyentuh. Itu dia ngomong nggak apa-apa, tapi dalam kondisi yang sakit. Ini menurut saya ini dalam banget. Anak ini begitu kuat dan dia merasa sakit ini nggak ada apa-apanya buat dia. Itu yang saya tangkap dari gambar tadi. Saya bilang ini luar biasa anak ini. Dek, insya Allah semoga Allah mencabut penyakit yang adik derita, diberikan kesehatan, usiamu masih panjang nak. Kamu harus hidup, jangan menyerah nak. Insya Allah sehat. Hilang penyakitnya ya Allah. Angkat penyakitnya ya Allah. Sembuhkanlah ya Allah. Amin ya rabbal alamin.